Untuk soal nomor 2, diketahui bahwa sebuah gelombang memiliki panjang gelombangnya itu 4 meter dan amplitudonya itu adalah 0,1 meter menjalar pada sebuah tali dengan laju 2 meter per sekon. Pada keadaan awal, ujung kiri tali berada di titik pusat koordinat. Nah, kalau misalkan kita tentukan di sini, nah bisa kita gambarkan berarti di sini ini adalah talinya dan ini adalah pusat koordinat dari si tali tersebut. Pertanyaannya adalah yang pertama, tentukanlah amplitudo, frekuensi, periode, dan frekuensi sudutnya. Nah, untuk amplitudonya sendiri sudah diketahui di soal yaitu 0,1 meter. Kemudian frekuensinya kita ketahui terdapat hubungan antara kecepatan rambat pada gelombang itu akan sama dengan frekuensi dikalikan pada panjang gelombangnya. Maka frekuensi sama dengan laju rambat dibagi dengan panjang gelombangnya. Berhubung lajunya sudah diketahui, maka 2 meter per sekon itu dibagi dengan 4 meter. Jadi dapatlah jawabannya itu adalah setengah Hertz. Sekarang adalah periodenya. Seperti kita tahu bersama, periode adalah 1 per F, maka 1 dibagi dengan setengah adalah 2 sekon. Kemudian frekuensi sudut atau omega, hubungannya dengan frekuensi 2V/F atau 2V per T. Maka ini 2 dikali 3,14 per periodenya adalah 2 sekon, maka hasilnya menjadi 3,14 radian per sekon. Nah, sekarang kita lanjut ke yang pertanyaan B, atau bilangan gelombang, simbolnya adalah K. Kita ketahui bersama K-nya itu adalah 2V per lambda, berarti 2 dikali 3,14 dibagi dengan lambdanya sudah diketahui yaitu 4 meter, diperoleh hasilnya adalah 1,57. Nah, sekarang lanjut ke pertanyaan yang C, yaitu ditanyakan adalah fungsi gelombangnya. Nah, untuk fungsi gelombang secara umum bisa dituliskan seperti ini. Karena bergerak ke arah sumbu X, maka pasti dia akan bergetarnya ke sumbu Y. Jadi Y X T sama dengan amplitudo sin Kx min omega T. Ini minnya karena dia bergerak ke sebelah atau merambat ke sebelah kanan. Nah, berarti karena semuanya sudah diketahui, maka Y X T-nya adalah 0,1 sin K-nya itu 1,57X dikurang omeganya adalah 3,14 T. Lanjut ke pertanyaan yang D. Nah, untuk D ditanyakan adalah kecepatan dan percepatan transversal saat X sama dengan 1 meter dan T sama dengan 10 sekon. Berarti V pada saat 1,10 dan A pada saat 1,10. Di mana ini adalah si X-nya dan ini adalah si T-nya. Nah, untuk kecepatan transversal itu sendiri diketahui merupakan turunan pertama dari persamaan posisinya. Jadi ini berhubung posisinya sudah diketahui, maka V-nya adalah turunan pertamanya 0,1 dikalikan dengan 3,14. Turunan dari sini adalah cos 1,57X dikurang 3,14 T. Nah, ini akan dapat 0,314 cos 1,57X dikurang 3,14 T. Berhubung yang ditanyakan adalah pada saat X1 dan T-nya 10, maka ini kita substitusikan X sama dengan
1 dan T-nya sama dengan 10. Maka diperoleh hasilnya nanti adalah 0,27 meter per sekon. Nah, untuk yang A-nya juga sama. Yaitu turunan pertama dari si kecepatannya. Berarti diperoleh di sini, turunan pertama dari ini adalah 0,314 dikalikan dengan 314, kemudian turunan dari cos adalah min sin, jadi ini adalah min sin 1,57 X dikurang 3,14 T. Jadi dapatlah minus 0,98 sin 1,57 X dikurang 3,14 T. Nah, berhubung yang ditanyakan itu adalah A pada saat X sama dengan 1 dan T sama dengan 10, maka ini sama seperti yang tadi, minus 0,98 sin 1,57 dikalikan 1 dikurang 3,14 dikali 10. Hasilnya adalah minus 0,49 meter per sekon kuadrat. Demikianlah untuk tutorial soal nomor 2. Jadi yang penting diketahui atau kalian pahami di sini adalah hubungan antara si percepatan transversal dengan kecepatan, kemudian persamaan posisinya seperti apa, kapan kita menggunakan minus dan kapan kita menggunakan positif. Selanjutnya adalah hubungan antar variabel berikut. Jadi misalkan K adalah 2V per lambda, kemudian frekuensi sudut adalah 2VF, kemudian periode merupakan 1 per frekuensinya, dan kecepatan rambatnya itu adalah frekuensi dikalikan dengan lambda. Sip, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 3.